Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita hari ini dalam acara Semanti Belajar dari Rumah. Salam sehat, cerdas, dan juara. Baik, pada pertemuan kali ini di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, kita akan melakukan kegiatan observasi dan wawancara terhadap salah satu pengusaha budidaya tanaman hias yang ada di Kota Makassar. Teman kalian, Vio dan kawan-kawan akan melakukan kegiatan wawancara di Lombok Orchid Jalan Dakota. Di sini akan diwawancara beberapa pertanyaan mengenai bagaimana sih teknik-teknik produksi budidaya tanaman hias khususnya anggrek, kemudian yang dapat kalian gunakan sebagai inspirasi dalam melakukan kegiatan usaha budidaya selanjutnya. Untuk itu kita simak bersama wawancara Vio berikut ini. Perkenalkan, nama saya Luna Amara dan teman-teman saya Viola Astristianingsih sama baik Andini Humaira. Kita sekarang mau wawancara tentang penanaman budidaya tanaman anggrek. Ibunya boleh tahu namanya siapa? Saya Indah Trisnawati. Untuk pertanyaan pertama, kan di sini ibunya tanamannya itu tanaman hias yang dibudidayakan itu anggrek. Yang pertama, sarana produksi yang digunakan pas budidayanya itu apa, Bu? Sarana produksi? Iya, kayak apa ya? Yang pasti lahan harus dipersiapkan, terutama greenhouse. Greenhouse itu kenapa harus pakai jejaring pinggirannya? Pertama, untuk mengurangi terserangnya hama. Yang kedua, harus di bawah naungan UV karena ada beberapa anggrek yang dia nggak bisa kena hujan terus-menerus. Terus sarana yang lain kita juga pakai tray, media, dan sebagainya. Gitu aja. Terus untuk teknik budidayanya, pengolahan lahannya supaya anggreknya subur itu gimana? Pengolahan lahannya, kalau anggrek itu bukan lebih ke pengolahan lahan ya. Kalau anggrek itu nyebutnya agroklimat. Agroklimat itu apa? Istilahnya wadahnya itu harus disesuaikan. Wadah yang dimaksud adalah anggrek itu butuh sinar matahari yang cukup, butuh angin, sirkulasi udara yang baik. Anggrek itu butuh disiram, anggrek juga butuh pemupukan atau nutrisi. Jadi kalau anggrek hanya dibiarkan begitu saja, dia tidak akan tumbuh dengan baik. Tetapi ketika agroklimatnya disediakan dengan baik, jadwalnya dibuat pemupukan rutin, kontinu, kontrolnya juga baik, otomatis anggreknya akan tumbuh dengan baik. Jadi sama dengan untuk penanaman, pemeliharaannya itu berarti? Pemeliharaannya kita butuh sistem. Jadi pemeliharaannya itu gini, anggreknya itu disesuaikan dengan umurnya. Kalau seandainya masih kecil, ya kita tempatkan di tempat yang kecil-kecil juga. Misalnya dia remaja, dia udah mulai bisa kehujanan, tidak di bawah naungan UV, kita sediakan area yang remaja juga. Terus kalau seandainya dia sudah dewasa, bisa kita tempatkan di area yang kehujanan, yang non UV, dan sekitarnya dewasa juga semuanya. Jadi penempatannya disesuaikan sesuai umur, pemberian pupuknya juga disesuaikan sesuai umur. Terus untuk pengendalian hamanya berarti karena udah ada ini udah pakai jaring. Pengendalian hama itu lebih ke controlling, Mbak. Jadi setelah dipupuk dia akan otomatis tumbuh bunga kan. Pada saat itu tumbuh bunga itu banyak hewan-hewan yang muncul karena hewan seperti serangga, kutu, siput itu akan tertarik pada saat tanamannya itu subur-suburnya gitu. Misalnya kayak siput nih, sekarang lagi musim hujan. Siput itu suka banget menyerang tunas barunya kayak gitu. Terus kalau serangga itu banyak sekali di musim kemarau dan dia suka menyerang tangkai bunganya. Ketika dia hinggap di bunganya, dia merusak bunga dan bunganya tidak mekar sempurna gitu. Nah, pengendaliannya adalah sebelum dia busuk harus sudah dikasih anti busuk. Sebelum dia diserang serangga harus sudah dikasih obat untuk insektisida gitu. Jadinya memang itu dibuat semacam sistem dengan penjadwalan kurang lebih 1 minggu itu sekitar dua kali untuk fungisida atau seminggu 1 kali untuk insektisida.
dibuat seperti itu, baru nanti pengecekannya, controllingnya yang dilakukan setiap hari gitu. Kan ibunya juga usaha nih untuk pengemasannya, misalnya itu gimana pengemasan tanamannya? Pengemasan nyebutnya mungkin bukan lebih ke pengemasan ya. Anggrek itu kan dia pohonnya sudah, istilahnya pohonnya itu kan menunjukkan usianya juga. Misalnya kayak anggrek nih, anggrek bulan misalnya, dia berbunga pada saat dia umur dewasa. Agar dia memiliki nilai tambah yang baik, kalau di kami pengemasannya bukan pengemasan yang bagaimana. Anggrek itu bisa dibuat untuk semacam kado atau gift. Jadi bisa dimasukkan ke dalam pot ketak, pot anyaman, pot rotan seperti itu, dihias pita dan sebagainya hingga memberikan nilai tambah gitu. Atau misalnya customernya minta anggreknya dipotin, ya berarti packagingnya atau kemasannya dia menjadi lebih cantik dengan dipakaikan pot tanah seperti itu. Berarti bisa misalnya orang mau kayak gimana, ibunya juga Bisa. Nanti juga ada contohnya yang di buket seperti apa. Terus ini ada kesulitan dalam usaha tanaman hias ini apa kira-kira? Kesulitan dalam budidaya anggrek ini, kesulitannya adalah barang-barang penunjangnya itu harus masih didatangkan dari luar kota. Kayak misalnya nih pot tanah. Di sini sudah ada memang produksi semacam pot tanah dari Banyumulek, tapi kualitasnya berbeda seperti itu. Itu memang harus pelan-pelan kita upayakan biar bisa dibuat di sini. Jadi kita upayakan bagaimana kualitasnya bisa setara dengan daerah lain kayak gitu. Ini pertanyaan terakhir, alasan ibunya milih jenis tanaman anggrek buat dibudidayakan dan dijual? Alasannya pertama, anggrek itu nilainya stabil. Dia tidak mengalami nilai yang semacam tanaman hias yang kemarin-kemarin, misalnya kayak tanaman hijau, tanaman berdaun warna seperti itu kan kemarin harganya sempat naik ya karena pandemi ini. Tapi kalau anggrek sama sekali nggak ngalamin penurunan, jadi harganya stabil. Terus yang kedua, anggrek itu bunga nasional, jadi mudah dibudidaya, mudah dirawat, dan setiap anggrek itu memiliki nilai jual tersendiri. Jadi mulai dari siklusnya, mulai dari anggrek dalam botol, bibitnya, remajanya, berbunganya, semuanya memiliki nilai ekonomi sendiri-sendiri gitu. Itu yang membuat alasan kami berbudidaya anggrek. Jadi cuman segini pertanyaan yang disiapkan. Makasih banyak ibunya udah bantu kita wawancara. Siap. Mungkin habis ini kita mau muter-muter lihat-lihat anggrek lagi. Baik, terima kasih. Makasih, Bu. Sama-sama. Nah, itu tadi wawancara video dengan owner Dakota Orchid. Tentunya sekarang kalian sudah bisa membuat ringkasan apa saja sih sarana produksi, kemudian teknik serta alasan si owner sehingga membuka usaha budidaya tanaman anggrek. Tentunya kalian juga bisa melakukan kegiatan observasi yang serupa di daerah kalian atau sekitar rumah kalian yang mungkin di situ terdapat pengusaha budidaya tanaman hias. Baik, sekian saja kita. Jangan lupa kalian kerjakan untuk APD-nya, lakukan observasi dan wawancara dengan cara yang santun, dan jangan lupa terapkan selalu protokol hidup sehat, selalu jaga jarak